Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah, nikmat, rahmat dan izinnya. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim subuh yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Arif Rahman SAG. Alhamdulillah beliau sudah datang. Salawat, salam dan sanjungan tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya sampai akhir kepada kita semua. Semoga kita berharap di akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Baik, sebelum kita mendengarkan taklim subuh, seperti biasanya kita kirimkan suratul Fatihah, kita tujukan kepada orang tua kita yang telah mendahului kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan orang yang kita cintai. Semoga Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah terima iman Islamnya, dan semoga ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang hadir sini, semoga Allah tetap curahkan rahmat, kasih sayang dan keberkahan untuk kita dan keluarga kita. Illa hajini wala qulitus salihah wa ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sya'ilillahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta. Baik, mari kita dengarkan kajian taklim subuh ini yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Arif Rahman SAG. Dan setelah itu dipersilakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk mempertanyakan hal-hal materi yang dibahas pada pagi hari ini. Untuk itu kepada Pak Ustadz kami persilakan. Suruh lewat sedikit lah suruh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Bibi Mustafa balik maqasidana wa fil lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qawlaini wa thaqalain والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي مصطفى ولمن قصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadratil mukarramun, para asatiz, para hujaj, para tokoh masyarakat, bil khusus yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Furqan Haji Abdullah Muhammad beserta stafnya, Pak Haji Tulus yang saya hormati, Bapak-bapak haji semua, tokoh masyarakat dari tingkat RT sampai RW yang hadir, jamaah sekalian yang saya muliakan. Mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini selalu mendapatkan kujaran rahmat dan bimbingannya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah keariban kita pada junjungan alam baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini kelak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam dengan nikmat iman. Kita dengan mau melaksanakan solat subuh berjamaah di masjid, karena tidak semua orang mampu solat berjamaah di masjid, terutama solat subuh. Karena sholat subuh itu sholat yang paling berat, kata Nabi, bagi siapa? Bagi orang yang munafik. Maka kita bersyukur pada Allah. Dari mulai bangun kita sudah bersyukur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah, allazi ahyana, yang telah menghidupkan kita, amatana, dan mematikan kita, wa ilaihi nusyur, dan kita akan kembali kepada Allah. Bahwasanya tidur itu adalah kematian yang sementara. Karena ada orang tidur terus, nggak bisa bangun, alias sudah wafat, sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika kita bangun tidur, ketika kita kemudian bersyukur pada Allah, langsung mengambil wudu. Apalagi kita mampu sebelum subuh melaksanakan sholat sunnah tahajud. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini Allah istiqomahkan kita sholat subuh berjamaah di masjid. Terlebih-lebih kita mau duduk di majlis ilmu. Kata Nabi, orang yang duduk di majlis ilmu, di majlis zikir, sama pahalanya dengan sholat sunnah 1000 rakaat. 1000 rakaat. Ada yang sehari semalam tuh, ada yang mampu sehari semalam sholat sunnah 1000 rakaat. Enggak ada. Tapi Nabi memberikan orang yang duduk di majlis ilmu pahalanya sama dengan melaksanakan sholat sunnah, yaitu 1000 rakaat. Mudah-mudahan kita yang istiqomah pun di akhir hayat kita Allah wafatkan kita dalam keadaan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kehariban kita pada junjungan alam baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umat dan pengikutnya kelak nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin yang saya muliakan, pada waktu subuh ini izinkan Al-Barki menyampaikan 3 penyesalan sahabat Nabi ketika dalam keadaan sakaratul maut. Jadi 3 penyesalan sahabat Nabi ketika dalam keadaan sakaratul maut. Siapa itu sahabat Rasulullah? Yaitu Sya'ban. Sya'ban ini sahabat Rasulullah. Kenapa sahabat Rasulullah? Karena seorang yang hidup bersama Rasulullah, berinteraksi dengan Rasulullah, itu namanya sahabat. Sahabat Sya'ban ini beda dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Tidak populer, tidak terlalu terkenal, tapi dia bersahaja saja, biasa saja. Beda dengan sahabat-sahabat yang mempunyai karismatik dan terkenal karena dekat sekali dengan Rasulullah, seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sya'ban ini orang yang biasa saja. Sahabat Rasulullah ini Sya'ban, beliau punya ciri khas dalam ibadahnya. Apa ciri khasnya? Setiap dia sholat berjamaah di masjid, sebelum masuk waktu sholat, beliau sudah ada di masjid. Jadi belum masuk waktu sholat, belum azan berkumandang, beliau sudah ada di masjid, menunggu waktu azan, menunggu waktu masuknya sholat. Dan uniknya sahabat Rasulullah ini Sya'ban, beliau tidak duduk di belakang imam atau di tengah-tengah, tetapi dia mempunyai ciri khas. Kalau dia datang duluan, ada di pojok depan sebelah kanan. Jadi duduknya di sebelah kanan aja. Dan sahabat semua pada hafal. Sya'ban itu kalau ada, dia berada posisinya di depan pojok sebelah kanan. Maka Rasulullah memberikan julukan Sya'ban ini Al-Abid, hamba Allah yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu hari Rasulullah bersama para sahabatnya ingin sholat subuh berjamaah. Ketika ingin sholat subuh, Rasulullah tidak melihat Sya'ban. Ini Sya'ban kemana? Ya. Dilihat nggak ada. Padahal sudah azan, sudah sholat sunnah, sudah sunnah qabliyah subuh, tetapi Sya'ban nggak kelihatan. Kemudian Rasulullah bertanya pada salah satu sahabatnya, ada yang lihat Sya'ban nggak? Yang tahu kabar Sya'ban? Nggak tahu ya Rasulullah. Kalau begitu kita tunda nih sholatnya sebentar. Rasulullah menunda sholat subuhnya sampai 20 menit kira-kira. Hal itu diingatkan oleh sahabat yang lain. Ya Rasulullah, ini waktu subuh dikit lagi. Nah, ketika diingatkan oleh salah satu sahabatnya, baru Rasulullah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Saking Rasulullah cintanya dengan Sya'ban, ditunggu tuh. Kalau saran saya nih, sholat subuh agak panjang nih Pak Haji nih, bagusnya agak panjang dikit. Kalau di saya itu kira-kira bangsa 15 menit, nggak apa-apa, nunggu jamaah. Ketika itu Rasulullah sholat berjamaah, setelah berjamaah, setelah zikir, setelah doa, kemudian Rasulullah ngelihat lagi di pojok, oh nggak ada juga, kirain beliau masbuk. Dan setelah selesai, ada Rasulullah bertanya pada sahabatnya yang hadir, ada nggak yang tahu rumah Sya'ban? Salah satu sahabat kemudian mengangkat tangan, saya ya Rasulullah, saya tahu rumah Sya'ban. Kalau begitu antarkan saya ke rumah Sya'ban. Kemudian Rasulullah berserta beberapa sahabat datang ke rumah Sya'ban. Rasulullah dari masjid ba'da subuh
setelah sholat subuh ke rumah Sya'ban sampai kira-kira jam 9. Jadi perjalanannya itu jalan kaki Sya'ban dari masjid ke rumah 3 jam. Pak, 3 jam. Ada yang sini enggak? Yang sholatnya, yang masjid rumahnya 3 jam ada? Enggak ada. Saya aja yang jauh naik motor, Pak Haji. 3 jam. Nah, setelah itu begitu Rasulullah sampai rumah Sya'ban, mengucapkan salam, assalamualaikum. Kemudian ada yang keluar, perempuan mengucapkan salam, waalaikumsalam ya Rasulullah. Betul ini rumah Sya'ban? Betul Pak, betul ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, ibu siapa? Saya istrinya. Kemana Sya'ban? Kok hari ini enggak kelihatan di masjid? Sambil berkaca-kaca, sambil sedih. Kemudian istrinya menyampaikan kabar itu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya Sya'ban hari ini tidak sholat subuh karena beliau sudah diwafatkan oleh Allah tadi pagi. Maka para sahabat berserta Rasulullah mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah mengucapkan kalimat istirja, kemudian salah istrinya ini bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh saya tanya? Oh boleh, kata Rasulullah. Mau nanya apa? Ketika dalam gonjangan syakaratul maut, Sya'ban berteriak dengan 3 kalimat yang saya tidak mengerti, yang saya tidak mengetahui. Apa kalimat itu? Memang apa yang diteriakin ketika Sya'ban dalam keadaan sakaratul maut? Kemudian istrinya menerangkan, yang pertama Sya'ban mengucapkan kalimat, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Itu yang pertama. Yang kedua, aduh, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, Sya'ban mengucapkan kalimat, aduh, kenapa tidak semuanya? Hal itu Rasulullah langsung menerangkan, membacakan surah Al-Qaf ayat 32. Laqad kunta fi ghaflatin hadza fakashafna anka qita'aka fabasaraka al-yawma hadid. Laqad kunta fi ghaflatin hadza, sesungguhnya padahal urusan ini banyak orang yang lalai dalam keadaan sakaratul maut, tidak mempersiapkan diri bekal. Padahal sakaratul maut itu goncangan yang sangat dahsyat. Ketika orang dalam sakaratul maut, maka semua ini kita enggak berfungsi. Yang berfungsi itu kebiasaan kita. Kebiasaan kita hidup, itulah yang menolong kita bisa mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Maka ketika kebiasaan itu Rasulullah hanya menerangkan, ketika ada orang sakaratul maut, bantu dengan talqin, ditalkinin, dibisikkan di kuping kanannya. Ibarat kita punya mesin air, mesin airnya baru, tapi airnya enggak keluar. Kita apa tuh? Kita pancing biar airnya keluar. Sama, talqin itu mancing. Mancing itu kebiasaannya itu, kalau kebiasaannya zikir, baca Quran, sholawat, hadir di majlis ilmu, maka kebiasaan itu akan keluar. Dia mampu mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Karena sakaratul maut itu luar biasa berat. Saya juga belum tentu, tetapi saya suka riyadhah.
jaddidu imanakum bi kalimatin la ilaha illallah. Jadi perbarui iman kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka saya suka riyadhah, latihan di rumah, perbanyak kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Terbiasa. Maka ketika sakaratul maut itu banyak sekali ujian-ujiannya yang iblis, setan mengajak kita untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak ujiannya. Maka ketika ada saudara kita, keluarga kita yang kita cintai, ketika kelihatannya tidak kunjung sembuh dalam keadaan sakaratul maut, jangan ditinggal sendiri. Pak, jangan ditinggal sendiri. Kelihatannya nih, wah nggak bakal lama lagi, kelihatannya nggak bakal sembuh. Terutama di rumah sakit, minta tolong. Kalaupun di ruang ICU, ya di ruang ICU minta tolong temenin seorang aja. Siapa seorang yang mampu membimbing orang yang akan wafat dengan bimbingan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi jangan ditinggal sendiri. Apalagi orang-orang yang dekat yang kita cintai sakit berkepanjangan, kelihatannya ini sudah waktunya dia pulang. Jangan ditinggal. Walaupun kita tungguin dalam keadaan begadang sehari di situ, tungguin. Nanti kita bakal nyesel. Ada tengah-tengah saya, Pak Ustaz, saya nggak nemuin, udah qadarullah. Padahal dia udah nungguin dari malam tuh. Meninggalnya jam 5:30. Padahal saya sebentar, Pak Ustaz, pulang sebentar aja. Nggak apa-apa, qadarullah. Tapi kan ada yang lain. Kenapa? Ya itu, menjaga ketika orang kelihatannya sudah akan wafat, akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci agar kita mampu mengucapkan kalimat tauhid, biasakan diri dengan doa, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu senjata kita. Karena doa itu, kata Rasulullah, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang beriman. Tidak ada kekuatan, tidak ada yang memudahkan kita dalam keadaan sakaratul maut. Maka ketika kita minta kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Di dalam kitab zikir Ratibul Haddad yang ditulis oleh Al-Habib Allah bin Al-Haddad, ya, Allah bin, maka ada zikirnya itu yang lain 3, yang satu ini 7, yang lain 3. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasulah, 3. Yang 7 itu agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Apa zikirnya? Ya zal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, ya zal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Seorang yang dekat kepada Allah, Al-Habib Muhammad bin Al-Haddad, beliau yang dekat kepada Allah menukil zikirnya dengan wafat, kita minta wafat husnul khotimah, zikirnya sampai 7 kali. Ya zal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, wafatkan kami dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman kepada Allah. Maka ketika ada dalam keadaan sakaratul maut, kita talkinin dengan kalimat tauhid pelan-pelan, la ilaha illallah. Udah sebentar, jeda beberapa detik baru la ilaha illallah. Kalau ya yang dalam keadaan sakaratul maut sudah dapat, udah nggak usah terusin lagi, dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, alhamdulillah, udah jangan diterusin. Nah, itu udah dapat, nggak usah diterusin lagi. Jadi terutama pelan-pelan talkinin, tapi talkinnya pelan-pelan, la ilaha illallah, jangan kencang-kencang. La ilaha illallah, bisa kaget nih. La ilaha illallah, berapa setengah detik, la ilaha, masya Allah, ya,
Insya Allah itu luar biasa. Kembali lagi, aduh kenapa tidak lebih jauh? Laqad kunta fi ghaflatin hadza. Banyak yang lalai mempersiapkan keadaan kondisi sakaratul maut. Fakashafna anka ghita'aka. Kami buka hijab mata kita. Fabasarukal yauma hadid. Pada waktu itu kalian melihat dengan mata yang sangat tajam. Apa yang dibuka nih? Mata kita kasyaf ini masih terbatas. Ya, penglihatan kita masih terbatas, enggak ngelihat. Malaikat ketika kita dalam keadaan goncangan sakaratul maut, kita diperlihatkan tempat kita di akhirat, surga apa neraka, dan kita bisa melihat malaikat maut yang datang. Fakasyafna ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Diperlihatkan dengan penglihatan yang tajam. Maka ketika itu tidak ada Sya'ban mengucapkan kalimat berteriak, aduh kenapa tidak lebih jauh? Apa yang disesalkan oleh Sya'ban? Bukan Sya'ban gak punya amalan ibadah yang bagus, amal soleh yang bagus, amalnya juga cukup. Tapi kalau perjalanannya dari masjid ke rumah lebih jauh, tempat pahalanya di sini nih Sya'ban nih, pahalanya surganya udah ada. Tapi yang dijanjikan Allah luar biasa. Kalau lebih jauh dari masjidnya ke rumah enggak 3 jam, maksudnya kata Sya'ban 4 jam 5 jam. Sya'ban aja dari rumah ke masjid 3 jam masih nyesel. Aduh kenapa tidak lebih jauh? Padahal ada sahabat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, pernah memberikan kuda, nggak mau sahabat. Saya jalan kaki aja. Sekarang banyak orang rumahnya dekat sama masjid, kagak sholat berjamaah di masjid. Ada nggak Pak Haji? Ada nggak? Banyak. Nah, sini ada sini. Sini enggak. Sini nggak ada. Oh, alhamdulillah sini saya mah ada sono. Ya, di kampung saya, kampung Cipayung, rumah dekat. Di sini loncat sini, nah kelihatan masjid. Ya, padahal orang yang memakmurkan masjid adalah tandanya orang yang beriman pada Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanya ada Allah di dalam Al-Quran, sesungguhnya hanya pengecualian, hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang mau memakmurkan masjid, rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pahalanya luar biasa dari rumah ke masjid. Perjalanannya tidaklah perjalanan itu kaki kanannya rahmat Allah, kaki kirinya adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Sya'ban itu nyesel, kenapa rumah saya enggak lebih jauh 4 jam 5 jam? Bukan Sya'ban dilihatkan neraka, tapi tempatnya di surganya ini. Kalau lebih jauh ini tempatnya. Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Dulu saya masih tinggal sama orang tua saya, masih remaja di Pasar Musi, Perumnas juga. Ada tetangga meninggal, nggak pernah ke masjid. Begitu dia meninggal dunia, jenazahnya disolatkan di masjid. Mau disolatkan di masjid, ada yang bunyi di atas tuh, nggak hujan, nggak mendung, apalagi nggak gerimis, pokoknya nggak ada petir, cerah waktu maksud zuhur, cerah siang, gitu mau disolatkan, mau siap-siap, ada yang jalan gerubak kenceng sekali, dan itu bukan kucing, binatang bukan. Nah, setelah itu kita mensolatkan, serta selesai mengurusin jenazah ini, diantarkan rapi, kemudian merbot naik tuh, tolong dilihat deh, ternyata asbesnya itu ada yang pecah 3, kucing jalan nggak mungkin hancurin asbes, pecah 3, tuh diganti langsung.
Nah, di situ ada jamaah, mungkin kita bisa jadi pelajaran kenapa ini, wallahu alam. Mungkin salah satunya indikasinya mungkin orang ini enggak sholat di masjid. Jangan sampai ada seseorang yang tidak pernah ke masjid akhirnya diantarkan ke masjid dengan keadaan terpaksa dan keadaan wafat. Malaikat juga enggak kenal. Ini kita yang hadir di sini dikenalin oleh malaikat di masjid ini. Oh, sini namanya ditulis, oh, hafal semua. Tapi ketika ada seseorang tidak pernah ke masjid, kemudian dia ke masjid, tetapi dalam keadaan terpaksa. Apa maksudnya dalam keadaan terpaksa? Sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia juga ke masjid. Masya Allah. Maka jangan menyepelekan tentang sholat berjamaah di masjid, karena pahalanya luar biasa. Hadirin yang saya muliakan. Kemudian yang kedua, kalimat yang disampaikan Sya'ban ketika dalam keadaan sakaratul maut, aduh, kenapa tidak yang baru? Kemudian Rasulullah tersenyum. Oh, Rasul Sya'ban pernah cerita sama saya ketika dia akan berangkat sholat berjamaah di masjid, udah keluar 10 meter dia balik lagi karena cuacanya dalam keadaan dingin waktu itu sampai masuk ke tulang-tulang. Sya'ban melapisi bajunya, jadi pakai 2 lapis dia, ya. Tetapi baju yang bagus yang pertama, baju yang kurang bagus yang kedua. Kenapa Sya'ban pakai baju yang kedua itu? Pakainya yang tidak bagus, nanti begitu maksud dapat sampai di masjid, baju yang kedua itu dilepas. Dan Sya'ban sholat pakai baju yang baru, yang bagus. Nah, ketika itu Sya'ban melapisi baju dengan 2 baju. Kemudian berjalan lagi sampai mendekati masjid. Sya'ban menemui salah satu sahabat Rasulullah juga, tetapi sudah terkapar saking dinginnya. Kemudian dihampiri oleh Sya'ban. Kenapa? Saya kedinginan. Luar biasa. Kemudian Sya'ban itu membuka baju yang melapisi itu. Kemudian dibopong oleh Sya'ban sampai ke masjid. Kejadian itu disesalkan oleh Sya'ban. Aduh, kenapa tidak yang bagus? Kenapa tidak yang baru? Artinya Sya'ban nyesal, kenapa saya enggak ngasih baju yang pertama yang cakep, yang saya ngasihnya yang kedua, yang jelekan. Itu disesali oleh Sya'ban. Bukan Sya'ban tidak dapat pahala, tapi ketika Allah perlihatkan pahalanya, nih kalau engkau kasih yang cakepan, yang baru ini pahalanya. Maka bapak-bapak, kalau kita ngasih baju jangan yang jelek. Baju nih kita ngasih nih, jangan yang sobek, keteknya sobek, kancingnya pada copot. Ngasih celana sobek. Kasih yang kita suka, itu sunnahnya. Kasih yang kita suka. Oh, ini baju ini kesenangan saya nih, udah kasih aja saudara yang datang. Yang datang saudara yang silaturahmi, orang miskin di bawah kita. Ini baju batik nih yang suka saya pakai, saya senang, udah kasih aja dah. Itu berat nggak ngasih kita yang benda yang kita cintai? Berat nggak Pak? Oh, berat. Kita ngasih yang jelek. Ini mah udah nggak pakai, udah buluk nih, kasih itu. Tapi yang bagus-bagus, enggak, ini mah. Padahal kalau kita yang ngasih yang cakep, ngasih yang bagus, itu lebih pahalanya lebih besar. Kenapa? Benda yang kita cintai. Karena Rasulullah pernah, dan sahabatnya ketika itu cakep tuh sorban tuh, langsung dikasih. Sahabat kasih, ente mau nih. Tuh. Padahal sorbannya yang paling disuka, yang suka dipakai, yang paling disenang. Tuh. Maka kita kalau beri yang terbaik, yang bagus. Kalau kita punya banyak baju,
Rasulullah bajunya hanya beberapa baju saja. Kita baju banyak, belum yang digantung, belum yang dilipat. Setahun sekali keluarin baju, kasih yang du'afa, yang manfaat, karena pahalanya luar biasa. Hadirin yang saya muliakan, yang ketiga, Sya'ban menyesal dengan kalimat, aduh kenapa tidak semuanya saya berikan. Kemudian Rasulullah menerangkan, oh Sya'ban pernah cerita ketika pagi hari Sya'ban mau sarapan, dengan sarapannya itu susu sama roti sebungkus deh. Ya, datang orang, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau assalamualaikum lemas gitu, tukang minta apa tukang lagi utang, Pak? Pak, tukang lagi utang minta. Hah? Lagi utang. Ya, Pak minta. Kalau lagi utang beda dia salamnya. Kencengan galak. Assalamualaikum. Waduh, luar biasa tuh orang lagi utang tuh. Pintu depan enggak kelihatan, lewat pintu belakang. Assalamualaikum. Enggak dapat juga, jendela diteropong rumah dia. Oh, mana sih ini orangnya nih? Kira ditagih pergi-pergian. Nah, ini lemah lembut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemudian Sya'ban menghampiri. Waalaikumsalam. Saya minta tolong, saya 3 hari belum makan. Kemudian Sya'ban itu bergegas memberikan sarapannya. Dia diberikan setengah-setengah, roti sarang setengah, susu sarang setengah. Diberikan oleh orang fakir tersebut yang minta-minta. Kemudian itu bisa menjadi penyesalan Sya'ban dalam keadaan sakaratul maut. Aduh, kenapa saya tidak berikan semuanya? Kenapa? Pahalanya telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kalau ke rumah ada yang datang tukang ngamen, kasih. Ngasih gopek. Ya, jangan. Nah, gopek juga apa tuh? Niatnya apa? Bukan ngasih. Apa niatnya? Ngusir. Ngusir. Ya, kita nggak ngasih niatnya. Oh, berisik banget sih ini orang nih. Tuh, beda niat, nggak dapat pahalanya. Tuh, hati-hati. Ini orang lagi ini juga udah nyanyinya dangdutan lagi, ya. Bang Toyib lagi lagunya, nindir gue loh gitu. Nggak pulang-pulang, gue baru pulang nih. Ya, ngasih gope, ngasih 1000, tapi niatnya ngusir. Kasih. Ada datang minta-minta ke rumah kita, kasih. Siapa tahu aja yang datang ke rumah kita itu bukan manusia tapi malaikat. Apakah malaikat bisa menjadi manusia? Bisa. Bagi kita kasih, kita sedekah. Karena sedekah itu tanfaul bala, ya, menghilangkan kita, mencegah dari pada kita kena musibah, kena bencana. Sedekah tiap hari. Apalagi tadi ada sedekah waktu subuh tuh, cakep tuh, ya, kotaknya, ya, tromolnya dijalanin, iya, cakep, Pak Haji, iya. Kita dapat doa malaikat tuh, ya. Apa malaikatnya ketika subuh? Ya Allah, yang infak di waktu subuh, mudahkan rezekinya, urusannya. Tapi yang enggak infak hari itu, enggak sedekah, maka doa malaikat, ya Allah sempitkan rezekinya, cabut keberkahnya tuh malaikat, ya, masya Allah. Maka usahakan sedekah. Saya dawamin setiap hari, saya dawamin sedekah, walaupun 5.000, walaupun 1.000, sedekah tiap hari. Insya Allah orang yang sedekah itu, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, salah satunya Allah mudahkan ketika dalam goncangan, dalam keadaan sakaratul maut. Sedekah itu adalah salah satu pilihan kita ingin mendapatkan surganya Allah selain takwa. Karena orang yang meninggal dunia, orang yang wafat ingin dikembalikan lagi kepada Allah.
Itu terangkan di dalam Al-Quran. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, kembaliin saya sebentar aja. Sebentar ya Allah. Ya sebentar berapa menit sih? Mungkin setengah jam, 1 jam. Apa janjinya dia ketika ingin dikembalikan ke dunia? Bukan buat sholat, bukan buat zakat, apalagi haji, tapi dia janji fa'asaddaqa, saya berjanji akan bersedekah. Tuh, janji balikin saya. Nyesel orang yang amal ibadahnya kurang, bekalnya kurang menghadap Allah, nyesal, minta dikembalin lagi ke dunia, kembaliin lagi janjinya. Bukan pengen sholat yang benar. Yang pertama fa'asaddaqa, saya janji akan bersedekah. Baru wa akum minas sholihin, saya janji ingin jadi orang yang soleh, yang taat pada Allah, tapi janjinya bersedekah. Maka kita jangan sampai nggak bersedekah. Apalagi ini ada momen-momen masuk bulan Dzulhijjah, dari awal tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, itu pahala yang kita kerjakan dilipat gandakan oleh Allah. Baca Quran, zikir, sholawat, sedekah, kemudian hadir di majlis ilmu, itu dilipat gandakan oleh Allah. Maka ada hari yang sangat mustajab ketika bulan Dzulhijjah. Pada kapan tuh? Tanggal 9 Dzulhijjah, ba'da asar, kita minta doa zikir pada Allah, salat minta ampun pada Allah. Itu doanya sangat mustajab. Ketika orang diwukuf di padang Arafah waktu asar, kita jangan usah ngabuburit, nggak usah. Asar kita zikir mungkin boleh, zikir apa aja, baca Quran, zikir pagi petang, zikir wirdul latif, pagi sore kita baca itu pahalanya luar biasa. Tanggal 1 sampai 10 itu apa yang kita kerjakan, ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya ibadah yang Allah cintai dan Rasulnya, kita mampu melaksanakan ibadah kurban. Pak Haji, udah banyak Pak Haji sini. Alhamdulillah. Sapi rencana 7. Subhanallah, banyak 7. Cakep berarti ya. Jangan sampai enggak kurban, karena di dalam hadis Rasulullah, hadis Bukhari Muslim ya, tidak ada amalan yang dicintai Allah dan Rasul yang utama pada hari tasyrik, ya hari bulan Dzulhijjah itu, kecuali mampu memotong hewan kurban. Tidak dengan jihad juga ya Rasul, enggak. Tidak juga dengan jihad, karena amalan yang paling tertinggi di bulan Dzulhijjah kita mampu berkurban. Jangan kurban ya, jarang-jarang, diusahain setiap tahun kurban terus, kurban semampunya. Jangan sampai kita kredit motor bisa, kredit mobil bisa ya, HP bisa beli tuh, yang 10 juta bisa HP beli ya, yang 5 juta HP bisa beli. Kiraan ada panitia korban, Pak mau kurban Pak. Wah enggak, saya udah tahun kemarin, saya libur dulu. Padahal mobilnya 3. Ada liburnya juga ya? Ada liburnya juga. Mobilnya 3 ya, rumahnya gede ya tuh. Anak motornya belum, anaknya 5, motornya 5 tuh, masya Allah. Panitia kurban datang, saya enggak kurban dulu, masya Allah. Kata Nabi, kalau ada yang begitu, di dalam hadis Rasulullah, man wajada sa'atan fala yudhaha fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang dimudahkan rezekinya, duitnya ada, tapi enggak mau ibadah kurban, fala yaqrabanna musallana, jangan deketin salat kami. Kalau orang Betawi bilang, Rasulullah empet ama orang yang dimudahkan rezekinya, duitnya ada, nggak mau kurban. Kalau empet bagaimana? Rasulullah nggak ngelihat mukanya. Orang empet gimana sih? Ya, tuh jangan sampai kita seperti itu.
karena hukum ibadah kurban itu yaitu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat dianjurkan. Ya. Karena Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat Nabi itu, ya Rasulullah, man hiya adhahi? Ya Rasulullah, apa itu pemotongan hewan kurban? Yaitu sunnata abikum Ibrahim. Kata Rasulullah, yaitu sunnah Nabi kalian, Nabi Ibrahim. Wa malana ya Rasulullah, apa yang kita dapat? Bikulli sa'ratin hasanah. Pak, bikulli sa'ratin hasanah. Setiap satu bulu itu satu kebaikan. Maka sunnahnya kalau kurban cari kambingnya yang domba. Pak, yang domba. Nabi Ibrahim kambingnya domba. Ya, menurut riwayat Allah turunkan dari surganya Allah. Rasulullah kalau kurban kambingnya domba. Kenapa? Banyak bulunya. Maka diusahakan ya kalau kita kurban domba. Tapi kalau potong sapi juga boleh, ya, dengan untuk 7 orang sapi, onta 7 orang. Nah, maka sedekah. Momen ini maupun bagus. Bulan Zulhijjah berbanyak sedekah, terutama ibadah kurban itu sendiri. Yakinlah ketika kita bersedekah, Allah akan ganti apa yang kita keluarkan. Allah akan ganti. Kadang kita nggak yakin. Kembali lagi apa yang Al-Fakir sampaikan. Jadi Sya'ban itu nyesal. Kenapa? Ketika makanan sarapannya tidak dikasih semua. Karena kenapa? Allah perlihatkan tepatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari penyesalan Sya'ban di dalam keadaan sakaratul maut ini apa hikmahnya? Hikmahnya kadang kita nggak yakin dengan apa janji-janji yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul, dan itu akan dilihatkan ketika kita dalam keadaan sakaratul maut. Perjalanan hidup kita akan diperlihatkan oleh Allah ketika dalam keadaan sakaratul maut. Maka harus yakin dengan janji Allah. Janji Allah itu benar, gak pernah meleset. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah gak pernah ingkar janji. Lain sama janji orang politik. Oh nih, kalau saya ini jadi presiden, bla 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 bla. Saya jadi wali kota, bla 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 bla. Jadi gubernur, bla bla bla. Jangan, beda. Tapi kalau janji Allah dan Rasulnya benar. Apa janjinya? Salah satunya barang siapa yang sholat sunnah qobliyah subuh, pahalanya sama dengan yaitu dunia beserta isinya. Tuh, pahalanya mendapatkan dunia beserta isinya. Di dunia ada apa? Ada emas, ada perak, ada intan, ada istana. Sekali kalau kita menjalankan ibadah qobliyah subuh, kita dapat semua yang ada di dunia isi-isinya. Itu janji Allah dan Rasul, dan diperlihatkan nanti kita dalam keadaan sakaratul maut. Hadirin yang saya muliakan, maka saya ingatkan kembali apa yang kita lakukan hakul yakin itu janji Allah, termasuk baca Quran 1 huruf 10 kebaikan. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun, enggak dikatakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf 1 kebaikan, 1 huruf alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. Kita baca alif lam mim 30 kebaikan. Siapa yang bilang? Rasulullah SAW. Kapan diperlihatkannya? Nanti ketika dalam keadaan seorang wa kasabna wa basorukal yauma hadid, diperlihatkan untuk mata yang terbatas ini dibuka oleh Allah hijabnya. Tuh, ngelihat tempat kita. Maka ketika ada orang meninggal dunia, kata Rasulullah, nih dia lagi dibopong nih, itu jenazah yang husnul khatimah, wafat dalam keadaan berzikir, dalam keadaan iman, dia ngucapin, mau diantar ke kuburan, dia ngucapin qaddimuni, qaddimuni,
qaddimuni, segerakan saya, segerakan saya, segerakan saya. Kenapa? Tempatnya sudah diperlihatkan di surganya Allah. Tapi kalau yang nggak bawa bekal, amal ibadahnya dikit, banyak maksiat, banyak berbuat ingkar pada Allah, maka apa yang diucapin tuh ketika kerendahnya jenazahnya digotong? Fa aina tazhabun, fa aina tazhabun, fa aina tazhabun. Saya mau dibawa kemana ini? Saya mau dibawa kemana ini? Tuh kenapa? Bekalnya nggak cukup. Maka bawalah bekal yang cukup untuk menghadap Allah. Saya aja pulang, saya orang Betawi, cuman mertua saya orang Jawa, orang Ngawi. Ya kemarin aja 7 juta aja nggak cukup tuh PP. Belum leleknya banyak. Saya bilang leleknya banyak banget sih, hampir se-RW sono masih jauh lelek juga. Ini kampung begitu kali ya. Waktu awal-awal saya sekarang tol naik, ya mahal. Kalau saya bawa 3 juta nggak cukup, bisa jadi gembel di sono. Ini kita menghadap Allah, kembali pada Allah, bawa bekal yang cukup. Ilustrasi itu yang Al-Fakir maksud, bawa bekal sebanyak-banyaknya agar kita mendapatkan tempat surganya Allah. Itu janji Allah di dalam Al-Quran, innalladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha. Orang beriman dan beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, Allah masukkan ke surganya Firdaus tuh. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Tuh, Pak. Di surga kan enak. Ya Pak Haji, dapat bidadari. Satu orang 90 bidadari, Pak. Di surga enggak ada yang tua. Bapak-bapak nih umur 70 ada. Jadi muda lagi, gres lagi. Wow, temen 90 bidadari tuh. Ya, tuh Masya Allah. Iya, nggak ada yang, karena pernah Rasulullah canda sama nenek-nenek. Nenek-nenek nyanyi pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya masuk surga enggak? Rasulullah senyum, enggak nek. Langsung tuh nenek nangis. Karena nenek ini neneknya soleha, rajin ibadah. Nangis satu. Bentar nek, belum saya terusin kata Rasulullah. Karena di surga enggak ada nenek-nenek. Nenek ntar muda lagi, jadi kayak perawan lagi. Oh dia girang lagi tuh. Itu candanya Rasulullah. Ya mudah-mudahan kita yang hadir ini calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk sementara ini yang Al-Fakir sampaikan, pertanyaan jawab Pak Haji. Silakan. Ada yang mau tanya, yang kurang jelas silakan, mau nambahkan silakan. Ya. Waalaikumsalam. Anda minum ya? Maaf minum. Ustaz, tadi kan katakan ada sedekah subuh. Itu sedekah subuh itu waktunya itu sebelum azan subuh atau setelah sholat subuh. Yang pertama, yang kedua, sebutkan tadi waktu apa mustajab untuk berdoa tanggal 8 Zulhijjah. 9. Ya, ini kan tanggal Arafah itu kan 10 Juli kan, pas lagi idnya itu. Berarti kan tanggal 9 kan lagi ini lagi apa? Lagi lebaran. Iya, iya. Di sini beda tanggalnya. Itu kita doa aja atau gimana? Iya. Karena beda waktu dengan sana dengan Iya, iya. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu dulu ya. Biar enggak lupa gitu. Inna sholatakan inna aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Salat fajar itu yaitu salat sunnah qobliyah subuh, dilakukan sebelum subuh. Saya ulama itu ya. Kalau sebelum subuh namanya yaitu salat tahajud, masih bisa salat ya. Tapi kalau sudah masuk subuh, fajar itu banyak ulama menyatakan itu sholat sunnah subuh qobliyah, sholat fajar. Ya? Sedekah. Oh sedekah subuh, mohon maaf nih. baik itu sebelum azan subuh atau setelah sholat subuh. Oh maaf ya. Baiknya pas masuk waktu subuh.
masuk waktu subuh, ini udah azan nih, masuk waktu subuh, nah, ini kita sedekah tuh, nah, bagusnya. Yang kedua ini ikhtilaf di sana emang karena pemerintah kita jatuh hari Minggu, di sana wukufnya tanggal 9 Zulhijjah itu hari Sabtu. Tapi ikhtilaf itu saya sudah ngobrol sama DMI Sukma Jaya sama Kiai Kohar. Di sana nggak orang sembarangan. Ada kiai, ada ormas, 40 ormas diundang kemarin. Jadi bukan yang hadir itu bukan ece-ece, olah ilmu falak, ahli hisab. Kita ikutin pemerintah deh. Karena ada yang tanggung jawab. Ya. Nah, kalau kita mau ikut Muhammadiyah boleh, itu ijtihadnya, ya, ijtihad. Tapi yang penting kita jangan sampai pecah, ya, masalah ini nih kekuatan antara sama muslim. Di bagian masjid ada, walaupun bukan Muhammadiyah, kita sholat Sabtu boleh, itu ijtihadnya. Karena ini pemerintah ditaikin tuh Brunei, Malaysia, Singapura sepakat ngelihat hilal itu ditaikin 3 derajat. Dulu cuman 2. Jadi ini sehari. Nah, maka baiknya keyakinan kita mau ikutin pemerintah. Kalau ikutin pemerintah itu ada yang tanggung jawab. Kita misalkan puasa nih padahal sudah masuk hari raya Idul Adha, nah itu tanggung jawab pemerintah. Nah, jadi ada yang tanggung jawab. Siapa yang tanggung jawab pemerintah itu? Nah itu yang musyawarah kemarin. Kiai-kiai, ulama-ulama, ya, ormas-ormas. Nah, jadi penetapan itu bukan penetapan sembarangan, hasil musyawarah dengan beberapa puluh ormas dan kiai, termasuk di situ ada MUI pusat. Silakan mau ikut yang mana gitu. Ya bang ya, jelas. Nah, doanya itu doa khusus. Oh, doa wukuf. Kan itu kan waktu beda nih. Pas hari tanggal sana 9 Zulhijjah, apa di sini tanggal 8 Zulhijjah. Iya. Doanya gitu. Pas akhir itu. Kalau seandainya ini kan perbedaannya ini. Perbedaan antar Indonesia kan kita berangkat haji aja kurang jam 9 jam. 4 jam, mau pagi ya, 4 jam, mohon maaf, 4 jam. Nah, itu menjadikan ini. Ketika kita ngelihat ini aja, ketika ini hari tasyrik, hari tasyrik itu ketika kita puasa Arafah ya, tanggal 9 Zulhijjah. Ketika puasa Arafah, di sini tanggal 9 Zulhijjah, kita ngambil tanggal 9 Zulhijjah di sini. Pakai tanggal di sini. Kemudian masuk sholat asar, kita doanya banyak istighfar, banyak zikir pada Allah, minta ampun pada Allah. Karena waktu itu, waktu asar itu waktu yang diobral dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di waktu masuk asar tanggal 9 Zulhijjah dikondisikan dengan negara kita. Kalau kita di sini tanggal 9 Zulhijjah, kita doa di waktu asar. Gitu. Jadi walaupun di sana mungkin sudah wukuf, malah selesai wukuf, mau ke Mina gitu dan lain-lain. Nah, itu bang ya, cukup. Ada lagi? Ya, silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara masalah kematian orang yang meninggal dunia, kalau tidak salah itu ada ayat atau hadis yang mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah lahul jannah. Bagaimana kalau kita menuntun orang yang sekarang meninggal dunia itu dengan la ilaha illallah, kita tambahkan dengan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Boleh? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh enggak orang sakaratul maut kita tambah la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah wa la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Boleh enggak sih kita tambah? Boleh. Cuman kepanjangan. Orang nih lidahnya berat. Pak, orang sakaratul maut lidahnya berat. Apalagi ada yang mau sakaratul maut udah apa tuh? Udah ngorok aja. Nah, itu luar biasa, berat. Maka kita Rasulullah ngajarin la ilaha illallah aja yang pendek aja. Itu udah cukup. Udah cukup. Ya, kalau mau panjang boleh, cuman berat nih lisannya nih. Kenapa? Karena saking luar biasanya banyaknya ujian ketika sakaratul maut itu. Maka yang simpel aja la ilaha. Jangankan la ilaha illallah, diucapin Allah aja. Itu insya Allah udah indikasi masuk surganya Allah. Karena ini lidah ini ya akhir ayat itu masya Allah ujiannya. Maka ngucapin Allah, la ilaha illallah, Allah aja itu indikasi insyaallah dakhulal jannah, masuk surganya Allah. Ya Pak Haji ya, cukup. Nah, ada lagi? Nah, Bapak-bapak yang saya muliakan, mari sama-sama kita baca Ummul Quran yang mulia, suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini Allah sehatkan jasmani rohani kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah mudahkan rezeki kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Keturunan kita menjadi keturunan anak yang soleh dan solehah. Dan orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, kakek nenek kita, kerabat kita, saudara kita yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah terima iman Islamnya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburannya radhah min riyadil jannah, bagian dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang masih hidup mudah-mudahan Allah panjangkan dalam ketaatan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa zurriyyati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdiruna biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfuna biha 'indaka ad-darajat wa tubaddiquna biha ghayat min jamil khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Innaka antas sami'un qaribun ujibu da'watu ya qadiyal hajat. Allahumma jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihim tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa 'azaimi maghfiratika wa salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajinna min khizyi dunya wa 'adzabil akhir. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'syatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ana bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin, yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari Al-Baqir sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah memberikan kajian pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas doanya. Semoga doa kita pada pagi hari ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih pula kepada hamba Allah yang telah memberikan konsumsi pada hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran dan barokah dalam rezekinya. Dan bagi Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Furqan, bila mana yang ingin mendonasikan untuk konsumsi kajian subuh, dipersilakan untuk menghubungi Bapak Budi. Dan selanjutnya informasi datangnya dari Ketua Panitia bahwa diharapkan bagi panitia Idul Adha nanti jam 09.00 diharapkan kehadirannya di Masjid Al-Furqan dalam acara kerja bakti. Itulah informasi yang datang dari Ketua Panitia Idul Adha. Atas nama DKM sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Bapak Ustadz, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Semoga kehadiran ini menjadikan bekal kita di kemudian hari. Saya Tulus Syarif Budiman, sekali lagi bila ada kekurangan mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.